لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Babu al-qiraati ba'da ta'awuzi. Babul qiraati ba'da ta'awuzi. Babul qiraati, bab tentang bacaan. Yang dimaksud bacaan di sini adalah bacaan Al-Fatihah ya. Babul qiraati, bab bacaan Al-Fatihah ba'da ta'awuzi, setelahnya membaca ta'awuz. Babul qiraati, bab tentang bacaan Fatihah ba'da ta'awuzi, setelahnya membaca ta'awuz. I'lam ketahuilah. I'lam ketahuilah. Annal qiraata, sesungguhnya bacaan Quran, bacaan Fatihah. Annal qiraata, sesungguhnya bacaan Al-Fatihah wajibatun adalah wajib. Wajibatun adalah wajib. Fis sholati, di dalam sholat. Fis sholati, di dalam sholat. Bil ijma'i, berdasarkan ijma' para ulama. Bil ijma'i, berdasarkan ijma' para ulama. Ma'an nususi, beserta nas. Ma'an nususi, beserta nas. Al-mutadhahirati, yang saling memperjelas. Al-mutadhahirati, yang saling memperjelas. Al-mutadhahirati, yang saling memperjelas. Wa madhabuna, dan mazhab kami. Wa madhabul jumhuri, dan mazhab mayoritas ulama. Wa madhabuna, dan mazhab kami. Wa madhabul jumhuri, dan mazhab mayoritas ulama. Anna qira'atal fatihati, sesungguhnya bacaan Fatihah. Sesungguhnya bacaan Fatihah wajibatun, adalah wajib. La yujzi'u, tidak cukup ghairuha, selain Fatihah. La yujzi'u, tidak cukup ghairuha, selain Fatihah. Liman, bagi orang. Qadaro, yang ia mampu. Qadaro, ia mampu. Alaiha, atas Fatihah. Alaiha, atasnya, atau atas Fatihah. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang hukum yang berkaitan tentang bacaan ta'awuz. Kemarin dalam sholat, hukum membaca ta'awuz adalah sunnat. Bahkan sunnatnya pun adalah sunnat hayat. Sehingga kalaulah sunnat hayat, ketika ditinggalkan atau tidak dibaca, baik itu sengaja ataupun lupa, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholatnya tidak batal, sholatnya tidak batal, dan bahkan tidak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Itulah sunnat hayat. Kemarin lafaz ta'awudz itu yang dipilih ada dua. Yang pertama, yang populer dan yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kedua, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Nah, di manakah bacaan ta'awudz itu disunnahkan? Bacaan ta'awudz itu disunnahkan pada rakaat pertama berdasarkan kesepakatan para ulama. Sehingga jika pada rakaat pertama tidak baca ta'awudz, maka disunnahkan dilakukan di rakaat kedua. Kalau rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau tiga, maka keempat. Lalu bagaimana kalau di rakaat pertama sudah baca ta'awudz? Apakah sunat membaca ta'awudz di rakaat kedua?
tetap disunnahkan. Hanya saja kesunahan membaca ta'awudz pada rakaat pertama akadun, itu sangat-sangat dianjurkan. Kemudian bacaan ta'awudz apakah pelan atau lantang? Nah, berdasarkan pembahasan kemarin, jadi kalau sholat yang dibaca pelan, seperti sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar, maka bacaan ta'awudz pun dibaca pelan, laun. Nah, bagaimana kalau bacaannya sholat yang lantang seperti maghrib, isya, dan subuh? Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih dan pendapat yang dipilih sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah bacaannya pelan, laun gitu. Jadi bacaan ta'awudz itu mau sholat yang pelan bacaannya, ya, lirih bacaannya, ataupun yang lantang bacaannya, sunnatnya adalah ta'awudz itu dibaca pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, itunya laun. Jadi naik salat anu tarik bacaanna atau naik salat anu laun bacaanana, bacaan ta'awudz mah sunnatna adalah pelan atau laun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan setelahnya ta'awudz, yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya bacaan Fatihah di dalam sholat itu hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma' para ulama berserta nas-nas yang saling menguatkan, ya. Nah, dan mazhab kami serta mazhab jumhur para ulama bahwasanya bacaan Fatihah itu adalah wajib, sehingga tidak cukup selain Fatihah diganti sebagai Fatihah bagi orang yang mampu. Karena kemarin telah diketahui bahwasanya bacaan Fatihah dalam sholat itu statusnya adalah rukun. Sehingga kalau rukun itu bacaan yang wajib, ya, wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya batal. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Itu adalah rukun. Sehingga bagi orang yang mampu untuk membaca Fatihah tapi dia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sah. Kalau diganti dengan yang lain pada mampu tidak cukup. Jadi kedah wae maca Fatihah. Lil hadis sahihi, karena hadis sahih, hadis sahih berkenaan tentang wajibna maca Fatihah dina salat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi mun Nabi mah bersabda, mun Allah berfirman gitu. Qala, beliau bersabda, la tujzi'u, tidak cukup. La tujzi'u, tidak mencukupi. Salatun, salat, la yuqra'u, tidak membaca, la yuqra'u, tidak dibaca, la yuqra'u, tidak dibaca, fiha, di dalamnya, bi fatihatil kitabi, dengan Fatihah kitab, bi fatihatil kitabi, dengan Fatihah kitab, alias surat Al-Fatihah. Rawahu, meriwayatkannya Ibnu Khuzaimah, wa Abu Hatim ibnu Hibban, dan Abu Hatim bin Hibban. Bikasril ha, hakna dibaca kasroh, sanes haban atau huban, tapi hibban. Fi sahihaihima, dalam sahih keduanya, di dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan dalam sahih Ibnu Hibban. Bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Wahakama, dan keduanya menghukumi, wahakama, dan keduanya menghukumi bisihatihi, dengan kesohihannya, bisihatihi, dengan kesohihannya. Nah, ada beberapa hadis tadi yang menguatkan tentang kewajiban membaca Fatihah di dalam sholat. Di antaranya adalah hadis yang pertama. Ini hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih kitab sahih keduanya. Bahkan keduanya menghukumi sah
Sahih hadis ini. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salat yang tidak dibaca di dalamnya salat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut dengan Fatihatil Kitab karena Fatihah ini surat pembuka dalam Al-Quran. Jadi surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, maka disebut sebagai Fatihatil Kitab. Atau juga Fatihah disebut sebagai Ummul apa? Ummul Quran atau Fatihah, Ummul Kitab, Fatihah gitu ya. Banyaklah nama-nama lain dari Al-Fatihah. Atau Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, itu juga nama lain dari Al-Fatihah. Ada dibaca Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Ar-Ruqa. Ruqa itu adalah jampi, karena Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai jampi. Dulu pernah terjadi pada masa sahabat. Para sahabat ini ketika melewati sebuah pemukiman, mereka minta dijamu sahabat ini, tapi para penduduk tidak mau menjamu, malah bahkan menolak untuk menjamu. Nah, tak lama pemimpin dari suku tersebut kena gigitan serangga berbisa. Sampai ngayakeun sayembara, barang siapa yang berhasil menyembuhkan pemimpin kami maka dapat ini gitu. Akhirnya para sahabat ikut sayembara tersebut dan menjampi dengan jampi bacaan Al-Fatihah, sembuh, lalu dikasih hadiah, lalu dilaporkan kepada Nabi dan Nabi memperbolehkan. Jadi Fatihah bisa diganti, bisa digunakan sebagai ruqyah atau jampi penyembuh. Lain jang jawokan nama itu. Sima aing sima maung atau jang jawokan. Eta mah teu meunang sabab teu puguh maknana. Jadi lamun Al-Quran menang dipakai jampi-jampi hek bae, nyembuhkan obat nu karasukan tadi dipakai tadi dah. Bahkan Nabi salah satu kebiasaannya adalah menjelang tidur itu suka meniupkan bacaan kulhu falak binas, kulhu lawat Allah semua dalam milad lalu falak binas tiupkeun oleskeun gitu. Itu salah satu kebiasaan Nabi menjelang tidur. Seperti itu ya. Jadi tidak cukup sholat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul Kitab. Hadis yang kedua, wa fi sahihaini, dan dalam hadis sahih, wa fi sahihaini, dan dalam hadis dalam dua kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau disebut dalam sebuah redaksi sahihain, maknanya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak sah salat, la salata, tidak sah salat, illa bi Fatihatil Kitabi, kecuali dengan Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali dengan baca Fatihah. Berarti lamun salat teu sah tanpa Fatihah, status Fatihah dalam salat adalah rukun atau wajib dibaca. Itunya. Wa tajibu, dan wajib qiraatu bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wahia, dan bismillah, ayatun, adalah ayat, kamilatun, yang sempurna. Wahia, dan bismillah, ayatun, adalah ayat, kamilatun, yang sempurna, min awalil fatihati, dari awal Fatihah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, bacaan bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari ayat Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca. Jadi ayat nomor 1 adalah bismillah. Kade tong sampai ke ayat pemahaman, coba bacakan Al-Fatihah, alhamdulillah, tapi Fatihah itu dimulai dari bismillah. Jadi bismillah itu ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain itu bismillah di awal Fatihah itu katanya bukan bagian dari Al-Qur'an, sehingga kadang ada yang tidak membaca langsung alhamdulillahirabbil alamin, atau dibacanya pelan, ada juga. Tapi yang jelas dalam mazhab Syafi'i, khususnya kita kalau sholat,
baca bismillahnya sama-sama lantang dengan ayat selanjutnya, karena bismillah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, harus terdengar bacaannya. Wa tajibu, dan wajib qiraatu jami'il Fatihati, membaca seluruh Fatihah. Wa tajibu, dan wajib qiraatu jami'il Fatihati, membaca seluruh Al-Fatihah, bitasydidatiha, dengan tasydidnya. Maca Fatihah teh kedah dibaca jeung tasydid-tasydidna. Nu kumaha tasydid teh? Anu raregean ning tilu ciga garfuh, tah eta teh tasydid namina. Atau syiddah, macana kedah aya penekanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dina Fatihah tasydidna kedah dibaca. Karena tasydid dalam Al-Fatihah ini adalah mewakili dua huruf. Ya, sehingga lamun misalkan teu dibaca tasydid, maka aya satu huruf yang terlewat. Lamun sahuruf teu kalewat teu terbaca, maka teu sah Fatihahna. Teu sah Fatihahna maka henteu sah salatna. Sabaraha tasydidna Al-Fatihah teh dina surat Al-Fatihah? Wahia, dan tasydid, wahia dan Fatihah gitu. Wahia dan Fatihah arba'a asyrota tasydidatan. Arba'a asyrota tasydidatan, 14 tasydid. Nah, Fatihah teh sadayana aya 14 tasydid. Salasun 3 tasydid fil basmalati, dalam basmalah. Wal baqi, dan sisanya ba'daha, setelahnya. Wal baqi, dan sisanya ba'daha, setelah basmalah. Nah, jumlah tasydid dina Al-Fatihah teh aya 14. Dina ayat pertama nyata bismillah ayat 3. Dimana wae tah nu 3 teh? Bismillah dina lamna lapad Allah. Terus Ar-Rahman dina ro lapad Ar-Rahman. Ar-Rahim dina ro lapad Ar-Rahim. Sehingga macan teh kedah aya penekanan syiddah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sehingga lamun maca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu tasydidna ka mana gitu. Aya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, atau ka mana tasydidna? Teu sah bacaanana. Lamun salat teu sah salatna. Baca syiddahna, tasydidna Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3 tadi dina bismillah. Sesana berarti nu 11 di mana? Dina setelah bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kade iyyaka kadang sok aya nu tara kabaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sah ke bacaan Fatihahna, teu sah salatna. Tasydid Fatihah kade kedah kabaca. Sabaraha tasydidna teh? 14. Dina bismillah sabaraha? Ayat 3. Kumaha lamun tasydidna teu kabaca? Fa in akhalla, lalu jika ia merusak. Fa in akhalla, lalu jika ia merusak. Bitasdidatin wahidatin, satu tasydid, atau menyisakan, meninggalkan. Baik. Fa'in akhalla, lalu jika ia meninggalkan, bitasdidatin wahidatin, satu tasydid, batalat, maka batal qiraatuhu, bacaannya. Lamun satasydid weh henteu kabaca, maka batal bacaanna. Lamun bacaanna batal, maka salatna oge henteu sah. Matakan minimalna jadi imam teh atau alus-alus bacaan Fatihahna. Sabab teu sah ngamakmumna jalma anu bacaan Fatihahna bagus, ngamakmum ka jalma anu ummi. Naon ummi teh? Anu bacaan Fatihahna goreng, termasuk bacaan tasydidna jeung lain sabagaina. Sehingga anu ummi ya, anu ummi eta layakna jadi makmum saja. Makmum, karena salah satu kriteria jadi imam adalah harus orang yang qori. Artisna qori teh lain jelema anu suarana ngahaluang teh ning tarik lain qori teh.
Qori itu adalah orang yang bagus atau baik bacaannya gitu. Makhrajna alus gitu. Panjang pendeknya alus. Itu nama qori dalam bacaan Fatihah khususnya. Sehingga tidak sah anu qori ngamakmum ka ummi. Nah, kedah bener maca Fatihah terutama anu naik jadi imam. Fatihah minimal tak bacaan. Dari surat makan sunatnya, bacaan surat mah sunat. Fatihah tasdidna ayat 14. Wa yajibu dan wajib ayyaqra'aha ia membaca Fatihah. Wa yajibu dan wajib ayyaqra'aha ia membaca Fatihah murattabatan berurutan. Murattabatan berurutan, mutawaliyatan berturut-turut. Wajib dalam bacaan Fatihah itu dibaca berurutan. Berarti dari ayat 1 sampai ayat ke-7 itu dibaca berurutan. Ayat pertama adalah basmalah, ayat terakhir adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu sampai waladzolin. Dan itu berturut-turut sehingga lamun kapotong lami maka batal bacaan Fatihahna. Lamun teu diulangi deui maka batal salatna. Bismillahirrahmanirrahim. Urun hula lila tah kapegat bacaan Fatihahna kedah diulangi dari awal. Atau lamun kapotong teh ku hal-hal anu teu aya kaitanana jeung salat. Bismillahirrahmanirrahim. Naon heula misalkannya maca naon gitu, tapi teu aya kaitanana jeung salat. Maka batal Fatihahna. Lamun batal Fatihahna maka kedah diulangi deui. Itunya. Lain taroka, lalu jika ia meninggalkan tartibaha urutannya. Fain taroka, lalu jika ia meninggalkan tartibaha urutannya, au mualataha atau berurutan atau kesinambungnya terus-terusan. Au mualataha atau terus-menerusnya. Kumalamun henteu tartib atau henteu terus-menerus. Lam tasiha maka henteu sah qiraatuhu bacaanna. Tu teu sah kade. Ya. Teu sah bacaan Fatihah. Wa yuzaru dan di uzuri dan diuzur dan mendapatkan uzur gitu. Dan diampuni, dihampura bisukuti dalam diam biqadri tanafusi seukuran bernafas. Bisukuti dalam diam biqadri tanafusi seukuran bernafas. Nah, adapun kapotongna teh henteu berurutana teh karena bernapas mah eta teu nanaon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman tenan naon hari bernapas mah da manusia menyotong bernapasnya. Bernapas nanaon. Ieu mah lamun teu aya kaitanana jeung salat, eureun ngahaja atau maca nu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Malah lila cicing teh ngalamun heula karek lanjut tah batal bacaanana. Kedah diulangi dari awal. Walau sajada, lalu jika sujud al-ma'mumu ma'mum ma'al imami beserta imam li tilawati karena sujud tilawah. Karena bacaan kan dina salat teh aya lamun maca ayat sajdah maka disunahkeun sujud tilawah namina. Takumaha keur maca Fatihah misalkan si makmum kapegat ku sujud tilawah bareng jeung imam. Au sami'a atau ngadangu itu makmum tak minal imami kana amina imam. Fa amana lalu amin itu makmum li ta'minihi karena amina imam. Fa amana maka amin itu makmum li ta'minihi karena amina imam. Nah kumaha lamun maca Fatihah teh kapotong ku bacaan amin. Urang teh keur maca Fatihah misalkan alhamdulillahirabbil alamin ari imam geus waladdallin amin. Tak urang ngajawab amin. Kapotong teu. Nah, ya. Awisti'aza atau ia meminta penjagaan minan nari dari neraka. Awista'adza atau ia meminta penjagaan minan nari dari neraka li qiraatil imami karena bacaan imam. Ma perkara yaktadzi yang menuntut dalika hal tersebut atau maca isti'azah. Kan sunat lamun misalkan ngadangu ayat rahmat maka orang ngadoa minta rahmat.
Atau lamun imam maca ayat anu isina tentang siksa neraka, maka minta penjagaan dari api neraka. A'udzubillahi minanar ya. Saya memohon penjagaan dari neraka. Keur maca Fatihah maca eta kumaha? Apakah magatkeun kana mualah? Kudu balikan deui. Wal makmumu dan sedangkan makmum fi asnail Fatihati berada di tengah-tengah Fatihah. Wal makmumu dan sedangkan makmum fi asnail Fatihati berada di tengah-tengah Fatihah. Lam tanqati maka tidak terputus qiraatuhu bacaannya. Ala asahil wajhaini menurut paling sahihnya dua pendapat. Ala asahil wajhaini menurut paling sahihnya dua pendapat. Li'annahu karena sesungguhnya ia ma'zurun dihampura diampuni. Ma'zurun dihampura, diuzuri dihampura. Nah, ternyata lamun orang keur maca Fatihah ari pek teh naon tadi? Imam sujud karena maca sujud ayat sajdah, sujud tilawah. Kapotong teh Fatihah teh? Kapotong, tapi henteu memutus karena bacaan. Berarti lamun tos sujud lanjutkeun deui, teu kudu balikeun. Nu kadua lamun maca amin, berarti mun maca amin teu motong karena Fatihah. Misalkan karek alhamdulillahirabbil alamin, imam geus amin, amin karena sunat. Hukumna amin teh bareng jeung imam. Jadi aya anu sunat bareng dah nyaeta maca amin. Imam amin, urang ge amin. Waladhdallin amin gitu. Bacaan amin teh menang amin atau amin menang tashil gitu. Amin. Untuk menamah amin, eta mah si amin atuh. Salah lamun maca amin, itu salah maca amin. Makna amin teh adalah istajib. Kabulkanlah, amin. Ya, amin, istajib. Isim fi'il namina. Lamun amin salah. Ya. Lamun imin, imin. Jadi macana kumaha? Amin atau amin gitu. Nah, teu kapotong cenah bacaan Fatihah. Atau minta rahmat kerenalika imam maca ayat rahmat, atau minta penjagaan tina neraka ketika imam maca ayat anu kaitanan tentang siksa neraka. Maka si makmum eta henteu kedah mengulangi dari awal bacaan Fatihah da henteu terputus sehingga lanjutkeun bae. Eta menurut salah satu pendapat anu paling sahih. Berarti aya pendapat anu sahihna tadi kan paling sahih, berarti aya anu sahihna aya nyaeta kedah mengulangi deui. Nah, sehingga kesimpulanana sakumaha dina kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, sunat diulangi deui ti awal sunat, tapi teu wajib. Boleh dilanjutkan tapi sunat diulangi dari awal bismillah deui. Pas gitu, wallahu alam.